Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 21 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY seperti apa kondisinya saat ini. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya, indeks dolar saat ini melanjutkan penurunannya hingga mencapai area 103.5 ya, atau lebih tepatnya di area terendahnya 103.27, di mana pergerakan indeks dolar semakin melemah dan terjadi breakout structure, yaitu di wilayah low weekly di 103.44 ya. Area ini terjadi breakout structure, artinya ada kecenderungan akan terjadi pelemahan berlanjut ya pada indeks dolar. Tentunya hal ini yang kita ketahui ya, terlihat memang investor ya ini mengantisipasi bahwasanya Federal Reserve atau si Jeremy Powell mungkin tidak akan menaikkan suku bunga sebanyak yang diperkirakan sebelumnya karena krisis perbankan. Karena kalau kita ketahui kan sebelumnya memang ada rencana menaikkan 50 basis poin ya, dan data yang ada saat ini di kalender ekonomi, The Fed sementara akan menaikkan hanya sebesar 25 basis poin, dan ini masih diantisipasi ketakutan pada investor akan tidak ada kenaikan tingkat suku bunga yang diharapkan. Dan tentunya dalam kurun waktu ya kurang lebih 1 minggu lebih lah, Silicon Valley Bank yang berfokus pada startup teknologi ya, dan New York Signature Bank juga kondisinya terjadi kolaps atau runtuh, dan ini juga yang menyebabkan indeks dolar terjadi penurunan. Baik First Republic Bank juga kemarin ya menerima bantuan dari bank-bank besar Amerika Serikat dan Credit Suisse. Ini juga sudah diambil alih oleh UBS ya, UBS. Dan selain itu juga The Fed juga ini ya menawarkan pertukaran mata uang ya harian kepada BOC, BOE, BOJ, ECB dan SNB ya. Dan di sini juga terjadi dorongan beberapa mata uang yang lain ya, khususnya euro dan pounds terjadi kenaikan 0,5% terhadap indeks dolar itu sendiri pada sesi Eropa ya. Dan ini juga kondisi di mana terjadinya saya bilang kekacauan kondisi perbankan ya, atau sistem perbankan di Amerika, meskipun saat ini masih dalam potensi masih dalam potensi penanganan khusus dari beberapa pemerintah dan Federal Reserve sendiri ya, dan tentunya dampak yang terjadi pada indeks dolar ini terjadi penurunan. Dan kalau kita lihat volume perdagangannya pun ini sudah berhasil break dari body impulsif bullish sebelumnya, karena kalau kita perhatikan di hari Jumat kemarin dorongannya seller lebih kuat ya, tapi di hari Senin ini juga hal yang sama, artinya kekuatan seller itu sama seperti dengan hari Jumat kemarin dan berhasil break di bawah area low weekly di 103.44. Oke, ini dari time frame daily ya. Sekarang kita lihat untuk time frame 4 jam apa yang bisa kita dapatkan daripada indeks dolar. Secara keseluruhan kemarin saya menggambarkan ada posisi ya retest ya, ada posisi retest di area order block time frame 1 jam. Makanya saya katakan di sini ada zona pantau, tapi ternyata market kecenderungannya tidak ada koreksi, tidak ada retest, tapi memberikan dampak dorongan seller ya yang cukup signifikan ya, membentuk pergerakan turun setelah pembentukan long legs doji dan dikonfirmasi candle warna merah. Di posisi ini indeks dolar langsung terjadi penurunan yang cukup signifikan, yang dimana low valid sebelumnya atau area low weekly di sini terjadi breakout structure. Nah, ada potensi breakout structure, maka di sini menunjukkan bahwasanya potensi penurunan pada indeks dolar akan terus berlanjut. Dan apakah hanya sebatas low hari ini sekitar area 103 ya, 0.31, menurut saya ada potensi kuat yang kotak hijau ini ya. Ini adalah area demand ya, di mana berpotensi akan menuju ke wilayah ini ya, yaitu berkisaran antara 102.910 sampai dengan 103.22. Kita tandain dulu. Ini adalah area demand ya. Ini ada area demand. Kita tandain dulu posisinya. Maka area ini menurut saya akan terjadi pergerakan sampai wilayah ini ya, sampai dengan hari ini. Ya, kita lihat nanti antara 102.91 sampai dengan 103.21 akan menambah
penurunan ya terhadap indeks dolar itu sendiri. Apakah akan ada retest? Tentunya kalau kita perhatikan di sini ada channel ya, bearish channel, ada posisi masih dalam area channel. Artinya juga pergerakannya sangat rapat ya. Saya bilang sangat rapat atau membentuk area compression. Ini juga harap hati-hati ya dengan posisi pergerakan yang seperti ini. Karena kecenderungan jika mana ada terjadi pergerakan compression, maka akan terjadi liquidity di wilayah ini atau di sweep ya posisinya seperti itu. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam untuk melihat detail secara keseluruhan ya dari pembentukan area dalam area channel ya. Dan ini sudah berada di wilayah trendline bawah. Dan menurut saya ada hal kemungkinan akan terjadi retest ya, tentunya saya coba gambarkan lagi retestnya di mana di sini ada area supply. Ini adalah area supply ya, ini adalah area supply yang menurut saya teman-teman juga harus perhatikan wilayah ini. Kalau area ini ternyata ada potensi nantinya ya, ada pemantauan di wilayah tersebut, bisa dijadikan acuan untuk pengambilan posisi lah. Bukan pengambilan posisi ya. Maksud saya ada potensi terjadinya penurunan ya pada indeks dolar. Artinya akan terjadi pelemahan di wilayah tersebut. Saya tandain dulu ya, saya tulis dulu di sini adalah wilayah supply. Ya, ada wilayah supply. Oke, seperti ini. Dan tentunya wajib pantau ya. Tentunya wajib pantau wilayah tersebut. Ya, kita tandain dulu. Artinya wajib pantau jika mana mendekati area tersebut ya. Di area ini kalau nanti ada pembentukan baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka kita bisa melihat atau mengidentifikasi ya adanya sinyal penurunan pada indeks dolar itu sendiri. Oke, itu menjadi wilayah pantau ya. Di atasnya ada order block, di sini ada area supply. Ya biasanya memang akan kecenderungannya ke sini, baru dia akan melanjutkan penurunannya atau breakout sekali lagi. Dan adapun kalau memang sesi Asia ataupun sampai dengan sesi Eropa memberikan dorongan seller yang lebih kuat, ya tentunya akan mendekati area demand. Intinya di situ aja sih. Dengan posisi saat ini secara keseluruhan memang masih membentuk sebuah konsolidasi ya. Konsolidasinya yang di mana? Nah, ini saya tandain ya. Minimal kalau pergerakan indeks dolar ini keluar dari zona konsolidasi ini ya. Nah, ini adalah zona konsolidasi atau area konsolidasi kandang ya. Dalam posisi seperti ini ya. Ini adalah area zona konsolidasi ya. Area konsolidasi kita tandain dulu posisinya seperti ini. Ketika masih dalam area konsolidasi ya tentunya harga pasti akan bergerak naik turun di posisi ini gitu. Kalau naik ya ada posisi strong low yang terjadi breakout, kalau turun sampai area sini. Sampai nanti kita lihat mana dulu yang akan di breakout ya, baik itu area strong low atau area konsolidasi yang di atas atau yang di bawah. Tentunya kalau di atas ya pergerakan indeks dolar akan kembali menguat menuju area supply yang ada di sini nih. Ya. Nah, menuju area sini. Tentunya tapi dengan posisi bukan ini akan menguat terus ya. Sifatnya hanya koreksi. Karena trennya masih dalam potensi penurunan dan sudah terjadi breakout structure, itu menunjukkan potensi penurunan. Dan kalau nantinya dia break di bawah area konsolidasi ini ya, maka dia akan menuju area demand. Nah, seperti ini ya. Ini menuju area demand, ya tentunya ketika menuju area demand pasti akan ada koreksi ke atas. Dan berlanjut seperti tangga turun, bentukannya seperti itu. Oke. Dan ini kondisi secara teknikal ya yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Dan saya akan membahas untuk news yang nanti malam akan rilis ya. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk news malam ini ya, kalender ekonomi yang bisa kita lihat tanggal 21 Maret akan rilis. Ini middle impact ya, yaitu exciting home sales, di mana data preview sebelumnya adalah 4 juta ya, atau 4 million, di mana forecastnya adalah 4,19 million atau 4,19 juta. Dan posisi ini penjualan rumah ya, kalau kita perhatikan yang ada di Amerika Serikat mencakup transaksi rumah keluarga tunggal, rumah kota, kondominium ya, dan
koperasi yang diselesaikan dan di mana memang ada penurunan 0,7% ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 4,0 juta ya pada Januari kemarin. Anda bisa lihat 4 juta dan penurunan selama 12 bulan berturut-turut, dan dibandingkan diperkirakan ya akan ada kenaikan sebesar 4,19 juta atau 4,19 miliar. Di mana posisi ini kalau menurut saya dengan adanya kenaikan ini, jika mana nanti aktualnya ya sesuai dengan forecast, maka ada pertumbuhan di executive home sales, ada kenaikan. Karena kalau kita perhatikan posisi daripada executive home sales juga beberapa bulan ke belakang memang posisinya terus menurun ya, tidak ada potensi yang kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan di bulan Januari juga ada penurunan sebesar 4 juta atau 4 million. Dan posisinya di sini ya kalau nantinya ada peningkatan pada executive home sales ya tentunya indeks dolar akan terjadi penguatan gitu. Tapi kalau datanya di bawah forecast ya, aktualnya di bawah forecast, maka akan melanjutkan penurunan pada indeks dolar ya. Oke, seperti ini kondisinya dari yang bisa saya sampaikan news untuk malam ini pukul 9 malam atau 21.00 WIB. Oke, nanti kita lihat, insya Allah saya akan sampaikan untuk data executive home sales apakah sangat berpengaruh besar terhadap pergerakan indeks dolar. Artinya di sini middle impact ya pasti ada pengaruh ya, berapa pips itu pasti ada pergerakan yang cukup signifikan. Sambil kita pantau kondisi sistem perbankan yang ada di Amerika yang sekarang masih menjadi polemik atau masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara utuh. Masih banyak kepanikan ya terhadap beberapa investor ya yang ya, karena kalau kita ketahui lah, kalau apalagi bank-bank besar di Amerika sudah menunjukkan potensi kegelisahan ya, khususnya para investor itu melihat bank-bank seperti SVB Bank, kemudian New York Signature juga posisinya kan kolaps ya. Itu yang ditakutkan akan berdampak kepada bank-bank yang lain. Karena saat ini yang dipertaruhkan itu adalah suku bunga The Fed sendiri yang ditunggu-tunggu nih. Apakah dinaikkan 25 basis point yang akan memberatkan perbankan yang di sana tentunya ya, atau tidak dinaikkan untuk saat ini. Itu yang akan kita lihat. Kalau dinaikkan pasti kita akan menunggu ya kondisi si Jeremy Powell ini apa keputusan menaikkan sebesar 25 basis point di pertemuan keputusan tersebut ya. Untuk selanjutnya seperti apa, nah itu nanti akan dibicarakan pukul 2:30 pagi ya, hari Kamis dini hari. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.